Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami di sini akan membahas tentang simpanan giro. Sebelum memasuki materi, saya izin memperkenalkan diri. Saya Arda Seda Septianti beserta kedua teman saya, Safira Gerbiani Said dan Sinta Fenia, yang akan menjadi pemateri pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian simpanan giro, kedua, akuntansi giro, ketiga, pembukaan rekening giro, keempat, setoran, kelima, penarikan, dan yang terakhir, perhitungan jasa giro. Sebelumnya teman-teman di sini udah tahu belum sih simpanan giro itu apa? Kalau belum tahu, jadi simpanan giro itu adalah simpanan yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan bilet giro atau sarana lainnya. Simpanan giro ini tuh lebih dikenal dengan nama giro yang dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening giro. Giro ini tuh sangat bermanfaat gitu bagi masyarakat yang ingin atau sedang melakukan aktivitas usaha. Kenapa? Karena pemegang rekening giro ini akan banyak mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi usahanya. Jadi memiliki rekening giro di bank ini tuh pada dasarnya sama dengan memiliki uang tunai. Pemilik rekening giro dapat dengan mudah melakukan transaksi bisnisnya dengan melakukan pembayaran dengan cek atau bilet giro. Cek dan bilet giro ini dapat digunakan sebagai sarana dalam penarikan dana atau uang pada rekening giro. Cek dalam simpanan giro ini dilakukan apabila dibutuhkan dalam bentuk kas atau tunai, sedangkan untuk non-tunai dapat dilakukan penarikan menggunakan bilet giro. Teman-teman sebelumnya udah tahu belum sih bilet giro itu apa? Kalau belum tahu tuh bilet giro maksudnya adalah surat perintah bayar dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada pihak bank sama atau lain. Nah, selain cek dan bilet giro, dapat digunakan surat kuasa atau surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh pihak pemilik dana atau nasabah di atas materai 6.000. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1999 mendefinisikan simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Nah, berdasarkan pengertian simpanan dan pengertian simpanan giro di atas, dapat dipersingkat bahwa pengertian simpanan giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Hal ini tentunya apabila syarat-syarat penarikan telah terpenuhi seperti jam kantor, kesempurnaan cek, cukup tidaknya saldo dalam rekening bank Anda, serta keabsahannya. Selanjutnya memasuki akuntansi giro. Akuntansi giro itu merupakan pencatatan yang terkait dengan transaksi yang terjadi pada rekening giro. Pencatatan transaksi rekening giro ini dapat terjadi pada saat pembukaan, setoran tunai, pemindah bukuan, setoran clearing, penarikan tunai maupun penarikan clearing dan transaksi lainnya. Pencatatan akuntansi giro diatur sebagai berikut. Yang pertama, transaksi rekening giro ini diakui sebesar nominal uang yang disetorkan oleh nasabah atau yang ditarik dan dicairkan. Pada saat nasabah melakukan transaksi setoran atau penarikan secara tunai, maka bank akan melakukan pencatatan transaksi tersebut sesuai dengan uang tunai yang diterimanya. Yang kedua, setoran tunai dapat dilakukan secara tunai dan non-tunai. Jadi dalam hal setoran dilakukan secara tunai, maka setoran tersebut diakui pada saat uang diterima. Jika dalam hal setoran yang dilakukan secara non-tunai atau setoran clearing, maka setoran tersebut diakui setelah clearing efektif, yaitu setelah setoran berhasil ditagihkan kepada bank tertagih. Yang ketiga ada bank akan memberikan imbalan kepada pemegang rekening giro. Jadi besarnya imbalan itu tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Imbalan ini berasal dari rekening giro
yang disebut dengan jasa giro. Dan yang terakhir ini adalah dalam hal rekening giro bersaldo negatif, maka bank dapat memberikan kredit overdraft. Maksudnya itu adalah kredit yang diberikan untuk memberikan tambahan dana ke rekening giro nasabah bila terdapat penarikan cek dan atau bilet giro, yaitu jumlahnya melebihi saldo rekening giro. Jadi bank itu akan membebankan bunga overdraft. Pembukaan rekening giro. Jadi pembukaan rekening giro ini dapat dilakukan oleh nasabah dengan mengisi formular pembukaan rekening yang telah disediakan oleh bank. Jadi calon nasabah simpanan giro ini dapat membuka rekening giro apabila memenuhi syarat dan ketentuan. Berikut syarat-syarat yang harus dimiliki calon nasabah adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut. Yang pertama, calon nasabah tidak tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI, dan nasabah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh pihak bank. Dan yang terakhir, jumlah minimal setoran dan minimal saldo pengendapan. Setelah persyaratan terpenuhi, maka nasabah dapat membuka simpanan giro dan melakukan setoran pertama yang jumlah setoran minimalnya tergantung pada masing-masing bank. Untuk mempermudah pemahaman, maka akan saya memberikan ilustrasi di slide selanjutnya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi pada tanggal 16 April 2006, PT Yudhistira membuka rekening giro di Bank Bima Surabaya dengan setoran pertama sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Pada saat yang sama, PT Yudhistira membeli 25 lembar buku cek dan 25 lembar buku bilet giro dengan harga masing-masing sebesar Rp100.000. Pembelian buku dan cek bilet giro didebit dari saldo rekening giro PT Yudhistira. Di transaksi di atas, maka jurnal yang dibuat adalah untuk tanggal 16 April kas terhadap giro PT Yudhistira mencatat setoran awal rekening giro pada debit dan kredit 5 juta. Pada tanggal 16 April jurnalnya giro PT Yudhistira terhadap pendapatan buku, cek dan BG bilet giro yang mencatat pembelian buku, cek dan bilet giro. Di debit dan kreditnya 200. Karena kan tadi pembeliannya itu masing-masing 100, maka kalau misalkan digabung cek dan bilet gironya itu menjadi 200. Dari transaksi pembukaan rekening giro PT Yudhistira dengan jumlah setoran awal sama dengan 5 juta dan pembelian buku dan cek bilet pembelian buku, cek dan bilet giro tersebut sebesar 200, maka pada bulan laporan 30 April 2006, bank akan membuat laporan rekening giro atau disebut juga dengan laporan rekening koran PT Yudhistira per 30 April 2006. Ini akan ada contoh lagi. Asumsikan tidak ada transaksi lain selama bulan April ya. Jadi laporan rekening koran diperlukan oleh nasabah untuk mengetahui transaksi-transaksi yang terjadi pada rekening giro selama 1 bulan dari data mutasi pada rekening koran. Dapat diketahui bahwa saldo rekening giro PT Yudhistira per 30 April 2006 sebesar 4.800.000. Dengan adanya setoran tunai tersebut, maka pada akhir bulan PT Yudhistira akan menerima rekening koran atau rekening giro per 30 April 2006 seperti pada contoh di bawah ini. Dari informasi rekening giro tersebut dapat diketahui bahwa saldo rekening giro PT Yudhistira per 30 April 2006 sebesar 19.800.000. Ini yang di tabel ini ininya ya, contohnya. Jadi pada tanggal 16 setoran tunai pada kredit 5 juta. Terus tanggal 16 karena tadi ada pembelian buku cek dan bilet giro itu di debitnya 2 juta.
ini pengaruh jadi ngurangin 4.800.000, dan ini ada setoran tunai di tanggal 21 April sebesar 15 juta. Jadinya ini salah, mohon maaf, harusnya 15.800.000 gitu. Baik, selanjutnya di sini ada setoran. Setoran giro merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemegang rekening giro untuk menyetorkan sejumlah uang tunai atau wakaf tagihan dengan maksud untuk menambah jumlah saldo rekening gironya. Setoran ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu setoran secara tunai dan setoran non-tunai. Yang pertama ada setoran tunai. Setoran tunai yaitu setoran yang dilakukan dengan menyerahkan sejumlah uang kepada bank atau dengan menggunakan cek yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Nasabah menyetorkan uang tunai sejumlah tertentu kepada bank untuk menambah saldo rekening gironya. Berikut ilustrasi dari setoran tunai. Pada tanggal 21 April 2006, PT Yudhistira setor uang sebesar 15 juta rupiah di Bank Surabaya untuk menambah saldo rekening gironya. Maka jurnal yang dapat dibuat yaitu pada tanggal 21, kas sebesar 15 juta rupiah didebit terhadap giro PT Yudhistira sebesar 15 juta rupiah dikredit. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu setoran non-tunai. Setoran non-tunai merupakan setoran yang tidak dilakukan secara tunai kepada bank. Setoran non-tunai ini bisa berasal dari transaksi-transaksi lainnya. Yang pertama, ada transaksi pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Artinya, pemilik rekening giro menerima setoran dari pemindahan dana dari rekening lain pada cabang bank yang sama. Rekening lain tersebut bisa berasal dari rekening giro atau rekening tabungan. Dengan adanya setoran dari rekening lain ini, maka setoran tersebut akan menambah jumlah saldo rekening giro nasabah. Berikut ilustrasi dari pemindah bukuan antar rekening dalam cabang bank yang sama. Anton adalah pemegang rekening giro Bank Bima Surabaya. Pada tanggal 6 April 2006, Anton memindahkan dananya di Bank Bima Surabaya sebesar 2 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira, pemegang rekening giro di Bank Bima Surabaya. Maka jurnal yang dapat dibuat yaitu giro Anton sebesar 2 juta rupiah terhadap giro PT Yudhistira sebesar 2 juta rupiah dikredit. Saldo rekening giro Anton ini maka akan berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kenapa? Karena di sini ada pendebitan rekening dan dipindah bukukan ke rekening giro PT Yudhistira. Sebaliknya, saldo giro PT Yudhistira ini akan bertambah semakin besar, sebesar 2 juta rupiah, karena telah menerima dana dari rekening giro Anton. Selanjutnya ada pemindah bukuan dari bank yang sama, tetapi berasal dari cabang lain. Pemegang rekening giro mendapat kiriman dana dari cabang lain. Kiriman dana tersebut melibatkan dua cabang, maka pencatatan yang dilakukan adalah terkait dengan akun rekening antar kantor atau RAK masing-masing cabang. Akun rekening antar kantor cabang ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi antar bank yang sama, tapi pada kantor cabang yang berbeda. Berikut ilustrasi dari pemindah bukuan dari bank yang sama, tetapi berasal dari cabang lain. Dinaria adalah pemegang rekening giro Bank Bima Malang. Pada tanggal 26 April 2006, Dinaria memindahkan dananya dari Bank Bima Malang sebesar 3 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira di Bank Bima Surabaya. Maka jurnal yang dapat dibuat di Bank Bima Malang yaitu giro Dinaria sebesar 3 juta rupiah didebit terhadap rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar 3 juta rupiah
di kredit. Dan juga kita perlu membuat jurnal untuk di Bank Bima Surabaya. Jurnalnya yaitu rekening antar kantor cabang Malang sebesar 3 juta rupiah didebit terhadap giro PT Yudhistira sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, setoran non-tunai yang ketiga yaitu ada penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Bank menerima kiriman uang dari bank lain yang masih dalam wilayah clearing yang sama. Kiriman uang atau transfer in ini untuk keuntungan pemegang rekening giro. Dalam hal adanya transfer in yang berasal dari bank lain, maka transaksi kiriman uang atau transfer in ini dilakukan melalui mekanisme clearing, sehingga melibatkan rekening giro pada Bank Indonesia. Setiap transaksi antar bank, maka transaksi tersebut, yaitu utang piutang wakaf, dilakukan melalui Bank Indonesia, sehingga nantinya akan berpengaruh pada saldo giro bank yang terdapat di Bank Indonesia. Akun yang digunakan untuk transaksi antar bank adalah giro pada Bank Indonesia. Kiriman uang dari bank lain dalam wilayah clearing yang sama, pencatatan ini maka akan berpengaruh juga pada akun giro Bank Indonesia. Kiriman uang dari bank lain di luar wilayah clearing dapat juga berpengaruh pada giro pada Bank Indonesia atau akun rekening antar kantor. Hal ini tergantung pada mekanisme kiriman uang yang dilakukan oleh bank pengirim. Pengiriman uang ini dilakukan oleh bank pengirim melalui cabangnya di kota tujuan. Pencatatannya nanti akan mempengaruhi giro pada Bank Indonesia. Pengiriman uang yang dilakukan langsung di wilayah clearing bank pengirim, maka transaksi ini akan dicatat pada akun rekening antar kantor. Selanjutnya, oleh bank penerima, kiriman dana tersebut akan diteruskan melalui transaksi antar cabang. Berikut ilustrasi dari penerimaan transfer atau kiriman uang dari bank lain. Yaitu pada tanggal 26 April 2006, Bank Bima Surabaya menerima kiriman uang dari Bank Niaga Surabaya sebesar 5 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Maka jurnal yang dapat dibuat yaitu giro pada Bank Indonesia sebesar 5 juta rupiah didebit terhadap giro PT Yudhistira sebesar 5 juta rupiah dikredit. Ini untuk mencatat transfer masuk. Kiriman uang dari bank lain ini dapat dari luar wilayah clearing. Maka kiriman uang tersebut dapat dilakukan melalui bank pengiriman di kota tujuan atau dikirim langsung melalui bank yang dituju di kota pengirim. Kedua mekanisme pengiriman uang ini nantinya akan berpengaruh pada pencatatannya. Nah, ini ada ilustrasi selanjutnya, yaitu pada tanggal 27 April 2006, pada Bank Bima Surabaya ini menerima kiriman uang dari Bank Niaga Malang sebesar 5 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Nah, dari transaksi sebelumnya itu, maka terdapat dua mekanisme penerimaan uang dari bank lain di luar wilayah clearing. Dua mekanisme ini kan nantinya akan berpengaruh tuh terhadap pencatatan akuntansinya. Nah, mekanisme yang pertama ini ada Bank Niaga mengirimkan dana langsung ke Bank Bima Malang. Maka mekanisme pengiriman uangnya adalah Bank Niaga Cabang Malang mengirimkan dana ke Bank Bima Cabang Malang melalui lembaga clearing wilayah Malang atau Bank Indonesia Malang. Kemudian, Bank Bima Malang memindah bukukan dana tersebut ke Bank Bima Cabang Surabaya yang merupakan cabang bank yang dituju. Maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Malang yaitu giro pada Bank Indonesia sebesar 5 juta rupiah didebit terhadap rekening antar kantor cabang Surabaya sebesar 5 juta rupiah dikredit. Dan ini untuk mencatat transfer masuk. Kemudian perlu juga membuat jurnal oleh Bank Bima Surabaya. Jurnal yang dibuatnya yaitu rekening antar kantor cabang Malang sebesar 5 juta didebit terhadap giro PT Yudhistira sebesar 5 juta rupiah dikredit. Ini untuk mencatat pemindah bukuan.
Mekanisme yang selanjutnya yaitu ada Bank Niaga langsung mengirimkan dananya dengan pemindah bukuan ke Bank Niaga Surabaya. Mekanisme kiriman uangnya adalah Bank Niaga Malang melakukan pemindah bukuan dengan mendebit rekening nasabah Bank Niaga Malang dan dikirimkan ke Bank Niaga Surabaya. Bank Niaga Surabaya setelah menerima pemindah bukuan dari Bank Niaga Malang, kemudian mentransfer dana tersebut ke Bank Dimas Surabaya melalui Lembaga Clearing Surabaya atau Bank Indonesia Surabaya. Dengan demikian, maka transaksi clearing dilakukan di wilayah clearing Surabaya atau Bank Indonesia Surabaya. Maka jurnal yang dibuat yaitu giro pada Bank Indonesia sebesar 5 juta rupiah didebit terhadap giro PT Yudhistira sebesar 5 juta rupiah dikredit. Ini untuk mencatat transformasi. Setoran non-tunai yang keempat yaitu ada setoran keliling oleh pemegang rekening giro. Jadi, nasabah menyetorkan cek atau biliet giro yang diterbitkan oleh bank lain. Setiap transaksi yang melibatkan bank lain, baik dalam wilayah clearing maupun di luar wilayah clearing, maka pencatatannya melalui akun giro pada Bank Indonesia. Hal ini karena setiap ada transaksi dengan bank lain, maka terdapat perubahan saldo rekening bank di Bank Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh pada perubahan saldo pada akun giro Bank Indonesia. Tagihan warkat antar bank juga hanya dapat dilakukan melalui lembaga clearing atau Bank Indonesia. Berikut ilustrasi dari setoran clearing oleh pemegang rekening giro. Yaitu pada tanggal 26 April 2006, PT Yudhistira menyetorkan biliet giro ke Bank Dimas Cabang Surabaya. Biliet giro tersebut diterbitkan oleh Bank BCA Surabaya yang nilainya sebesar 10 juta rupiah. Hasilnya akan menjadi keuntungan rekening giro PT Yudhistira. Maka jurnal yang dibuat pada saat warkat ditagihkan melalui BI yaitu rekening perantara clearing sebesar 10 juta rupiah didebit. Juga jurnal yang juga membuat jurnal bila tagihan warkat tersebut berhasil atau efektif. Jurnalnya yaitu rekening perantara clearing sebesar 10 juta rupiah dikredit, giro pada Bank Indonesia sebesar 10 juta rupiah didebit terhadap giro PT Yudhistira sebesar 10 juta rupiah dikredit. Kemudian membuat juga jurnal bila tagihan warkat ditolak, yaitu rekening perantara clearing sebesar 10 juta rupiah dikredit. Nah, dengan memperhitungkan setoran non-tunai tersebut, maka saldo rekening giro PT Yudhistira per 30 April 2006 adalah sebesar 44.800. Nah, ini laporan rincian rekening giro PT Yudhistira. Pada tanggal 16 itu ada setoran tunai sebesar 5 juta rupiah dikredit, maka saldonya 5 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 16 ada pembelian buku cek dan biliet giro sebesar 200.000 rupiah didebit, maka saldonya berkurang menjadi 4.800. Kemudian pada tanggal 21 ada setoran tunai sebesar 15 juta rupiah dikredit, maka saldonya bertambah menjadi 19.800 rupiah. Kemudian pada tanggal 26 ada pemindah bukuan antar rekening, yaitu sebesar 2 juta rupiah dikredit, maka saldonya bertambah menjadi 21.800 rupiah. Kemudian pada tanggal 26 juga ada pemindah bukuan antar cabang sebesar 3 juta rupiah dikredit, maka saldonya bertambah lagi menjadi 24.800 rupiah. Dan pada tanggal 26 juga ada kiriman dari bank lain sebesar 5 juta rupiah, maka saldonya bertambah menjadi 29.800 rupiah. Dan pada tanggal 26 juga ada kiriman dari bank lain sebesar 5 juta rupiah, maka saldonya bertambah lagi menjadi 34.800. Dan terakhir ada setoran clearing sebesar 10 juta rupiah, maka saldo akhir pada per 30 April 2006 yaitu sebesar 44.800. Baiklah, pembahasan yang kelima yaitu mengenai penarikan.
Penarikan merupakan transaksi penarikan atau pengambilan atas beban rekening giro. Dari transaksi penarikan, maka saldo rekening giro nasabah akan berkurang. Penarikan dibagi menjadi dua, yaitu penarikan tunai dan penarikan non-tunai. Penarikan tunai rekening giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek. Penarikan rekening giro dengan menggunakan cek artinya penarikan dana secara tunai karena cek juga berfungsi sebagai alat pembayaran. Menurut Kasmir, cek sendiri merupakan suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Dalam hal pemegang rekening giro ingin mencairkan dananya, maka dia dapat menggunakan cek dan menyerahkan cek tersebut kepada bank penerbit. Penarikan cek yang dilakukan di bank penerbit adalah house check. Dalam hal cek ditarik melalui bank yang menerbitkan cek, maka bank harus membayarnya selama dananya tersedia, dan bank dapat menolak pencairan cek tersebut dalam hal saldo dananya lebih rendah dibanding jumlah penarikan sesuai jumlah nominal yang tertera dalam cek. Dalam penarikan rekening giro secara tunai dengan menggunakan cek, maka transaksi ini akan berpengaruh pada penurunan kas yang ada di bank. Berikut merupakan ilustrasi dari penarikan rekening giro secara tunai menggunakan cek. Diketahui pada tanggal 27 April 2006, Anissa menarik cek yang diterbitkan oleh Bank Bima Surabaya di cabang Bank Bima Surabaya sebesar Rp2.500.000 atas beban rekening giro PT Yudhistira. Dari transaksi tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh Bank Bima Surabaya yaitu giro PT Yudhistira berkurang di debit dan kas berkurang di kredit sebesar Rp2.500.000. Selain penarikan tunai, ada pula penarikan non-tunai. Penarikan non-tunai merupakan penarikan yang dilakukan dengan menyerahkan bilet giro, bukti transfer, dan penarikan clearing. Penarikan non-tunai tidak berpengaruh pada pengurangan kas di bank, akan tetapi hanya akan mempengaruhi penurunan saldo pemilik rekening giro. Salah satu bentuk penarikan non-tunai yaitu penarikan clearing. Penarikan clearing terjadi dalam hal penarikan cek dan atau bilet giro dilakukan di bank lain, bukan bank penerbit cek atau bank tertarik. Pada saat nasabah menarik cek dan atau bilet giro tidak kepada bank penerbit, tetapi melalui bank lain, maka penagihannya dilakukan melalui lembaga clearing Bank Indonesia. Penarikan cek atau bilet giro yang dilakukan melalui bank lain akan berpengaruh pada akun giro pada Bank Indonesia. Berikut ini ilustrasi dari penarikan clearing. Pada tanggal 28 April 2006, terdapat penarikan clearing dari Bank Surya Surabaya sebesar Rp4 juta atas beban rekening giro PT Yudhistira di Bank Bima Surabaya. Bila saldo rekening giro PT Yudhistira cukup, yaitu lebih dari Rp4 juta, maka penarikan clearing dari bank lain dapat dijalankan. Sehingga jurnal yang dibuat yaitu giro PT Yudhistira di debit karena berkurang, kemudian giro pada Bank Indonesia di kredit sebesar Rp4 juta. Bila saldo rekening giro PT Yudhistira tidak tersedia atau kurang, misalnya saldo giro kurang dari Rp4 juta, maka penarikan clearing tersebut ditolak. Atas penolakan clearing, nasabah pemegang rekening giro dikenakan denda. Sehingga jurnal yang dibuat yaitu giro PT Yudhistira berkurang di debit, kemudian pendapatan komisi bertambah di kredit sebesar Rp150.000 karena diasumsikan denda yang dikenakan sebesar Rp150.000. Selain dilakukan dengan penarikan clearing, penarikan non-tunai juga dapat dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan atau transfer ke bank lain. Pemindah bukuan merupakan transaksi non-tunai yang dilakukan oleh nasabah untuk keuntungan nasabah lain yang mempunyai rekening di bank yang sama. Adapun pemindah bukuan dari rekening giro ke rekening tabungan pada bank yang sama merupakan penarikan dana dari rekening giro dengan menggunakan cek atau bilet giro, kemudian dipindahkan atau dikreditkan ke rekening tabungan. Atas transaksi ini, maka giro nasabah akan berkurang dan tabungan akan bertambah, seperti ilustrasi berikut.
pada tanggal 28 April 2006, PT Yudhistira memindahkan dana dengan mendebit rekening gironya untuk keuntungan rekening tabungan IRA sebesar 1 juta rupiah. Dari transaksi tersebut, maka jurnal yang dibuat pada tanggal 28 April yaitu giro PT Yudhistira berkurang di debit, kemudian tabungan IRA bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Transfer ke bank lain yang dilakukan dengan menarik dana dari rekening giro nasabah dilakukan dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek atau bilet giro. Selanjutnya, hasil penarikan ditransfer ke bank lain dengan menggunakan formulir transfer yang disediakan oleh bank. PT Yudhistira mentransfer dananya dengan mendebit rekening gironya untuk keuntungan rekening nasabah Bank Surya Surabaya sebesar 2 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat pada tanggal 30 April tersebut adalah giro PT Yudhistira berkurang di debit terhadap giro pada Bank Indonesia sebesar 2 juta rupiah. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, maka saldo giro PT Yudhistira per 30 April 2006 dapat dilihat pada tabel di bawah. Pada tanggal 16, transaksi yang terjadi yaitu setoran tunai. Sehingga rekening giro PT Yudhistira bertambah di kredit sebesar 5 juta dan saldo 5 juta. Kemudian pada tanggal yang sama dilakukan pembelian buku cek dan bilet giro sebesar 200.000 sehingga rekening giro PT Yudhistira berkurang di debit sehingga saldo pada tanggal 16 menjadi 4.800.000. Cara perhitungannya pun sama untuk tanggal-tanggal berikutnya. Dan di sini diasumsikan beban jasa giro yang dikenakan sebesar 26.466 dan pajak yang dikenakan sebesar 5.293. Sehingga saldo akhir pada tanggal 30 April 2006 sebesar 35.321.173. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perhitungan jasa giro. Bank memberikan imbalan berupa jasa giro kepada nasabah pemilik rekening giro. Perhitungan jasa giro pada umumnya dihitung dengan menggunakan saldo harian. Karena perhitungan dengan saldo harian merupakan perhitungan jasa giro yang sangat fair bagi nasabah maupun bagi bank. Dengan perhitungan jasa giro yang didasarkan pada saldo harian rekening giro dalam bulan bersangkutan, maka bank akan menghitung jasa giro berdasarkan saldo yang mengendap dikalikan dengan jumlah hari pengendapan saldo setelah dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun dan dikalikan persentase jasa giro. Secara ringkas, perhitungan jasa giro dapat dirumuskan sebagai berikut. Diasumsikan dalam 1 tahun terdapat 365 hari. Sesuai dengan laporan rekening giro per 30 April 2006 pada ilustrasi sebelumnya, dan jasa giro sebesar 3% per tahun, maka jasa giro dapat dihitung dengan menggunakan 2 cara. Untuk cara yang pertama dapat dilihat pada tabel tersebut. Transaksi awal terjadi pada tanggal 16. Kemudian transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 21, sehingga jumlah hari pengendapan saldo adalah 5 hari. Kemudian dari tanggal 21 sampai tanggal 25 terhitung jumlah hari pengendapan saldo sebanyak 5 hari juga. Begitupun seterusnya sampai 30 April. Cara menghitungnya untuk mencari nominal jasa giro yaitu 5 dibagi 365 hari, kemudian dikali dengan 3%, kemudian dikali dengan nominal saldo sebesar 4.800.000, sehingga menghasilkan 1.973. Begitupun seterusnya sampai 30 April 2006. Kemudian hasil dari nominal jasa giro dijumlahkan, sehingga jasa giro PT Yudhistira per 30 April 2006 sebesar 26.466. Diasumsikan pajak yang dikenakan sebesar 20%, jadi 20% dikali 26.466 menghasilkan 5.293. Untuk mencari jasa giro bersih, jasa giro PT Yudhistira per 30 April dikurang dengan pajak yang dikenakan, sehingga jasa giro bersih yang diterima PT Yudhistira sebesar 21.173.
Untuk perhitungan cara kedua, jasa giro dihitung dengan rumus jumlah hari dalam bulan bersangkutan dikali dengan presentasi jasa giro dikali rata-rata saldo harian dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Ilustrasi tergambar dalam tabel berikut. Tanggal mengendap tanggal 16 sampai tanggal 20, kemudian tanggal 21 sampai tanggal 25. Cara perhitungannya sama seperti cara yang pertama sebelumnya. Untuk menghitung jumlah hari pengendapan, kemudian dikali dengan nominal saldo dan totalnya dijumlahkan selama bulan April sehingga menghasilkan 322 juta rupiah, dan karena bulan April terdapat 30 hari, maka saldo hariannya sebesar 10.733.333. Hasil dari 322 juta dibagi 30 hari. Kemudian jasa gironya dari rumus yang sudah disebutkan sehingga menghasilkan 26.466, diasumsikan pajak 20% sehingga mengurangi jasa giro, dan hasil dari jasa giro bersih sebesar 21.173. Perhitungan jasa giro dilakukan setiap akhir bulan. Hal ini diperlukan untuk membebankan besarnya biaya jasa giro untuk laporan bulanan. Pembayaran jasa giro ke rekening nasabah akan dilakukan setiap tanggal akhir bulan. Jadi, jurnal yang dibuat oleh PT Bank Bima pada tanggal 30 April 2006 yaitu beban jasa giro bertambah di debit terhadap giro PT Yudhistira bertambah di kredit sebesar 26.466 sesuai dengan jasa giro yang telah dihitung dengan kedua cara sebelumnya. Kemudian jurnal untuk mencatat beban pajak yaitu giro PT Yudhistira berkurang di debit dan hutang pajak bertambah di kredit senilai pajak yang dibebankan yaitu sebesar Rp5.293. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai simpanan giro. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pemaparan. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat teman-teman pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.